Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Naruto Chess Channel. Di video kali ini, saya akan bahas percatur yang sangat menarik yang dimainkan antara Harry Nelson Pillsbury melawan Emanuel Lasker. Permainan ini terjadi pada 1 April 1896. Dan oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Pillsbury sebagai putih dan Lasker memegang hitam. Permainan dimulai dengan D4 dan D5, lalu pion C4 penawaran pion. Lasker hanya menjaganya dengan pion ke E6. Ini karena sekaligus membuka jalan buat gajahnya ya. Jadi setelah kuda ke C3 menambah tekanan pion, balasannya juga sama, kuda ke F6, terus menjaga pion. Lalu setelah pengembangan kuda ke F3, Lasker langsung mendobrak pusat dengan pion ke C5 guys. Di sini putih perlu berhati-hati karena terkadang posisi ini dilanjutkan dengan kuda C6. Lalu jika pion makan C5, pion akan maju ke D4 menyerang kuda dan mulai mendobrak pertahanan putih. Jadi oleh karena itu gajah keluar ke G5 terlebih dahulu, memaku kuda pada menteri. Dan akhirnya Lasker mau memakan pion di D4. Pillsbury memilih memakan balik dengan menteri, lalu udah jelas kuda ke C6 menyerang menteri. Dan perlu diketahui, jika di sini putih menantang balik dengan memakan gajah, maka setelah kuda makan menteri dan gajah makan menteri, kuda bisa ke C2 untuk skak benteng. Jadi oleh karena itu menteri pergi ke H4 terlebih dahulu sambil menekan kuda 2 kali. Oke, Lasker hanya kembali melindunginya dengan gajah ke E7, sekaligus mungkin persiapan rokade pendek. Tapi baiklah, Pillsbury melakukan rokade panjang terlebih dahulu guys. Gerakan ini juga memberi ide Lasker untuk membalas serangan yang dimulai dari menteri keluar ke A5. Yap, langsung dibalas dengan pion maju ke E3. Ini bisa jadi persiapan pion makan pion, lalu gajah ke B5. Jadi untuk itu gajah ke D7 terlebih dahulu. Lalu setelah raja digeser ke B1, Lasker langsung memberi ancaman gajah dengan pion ke H6. Yes, ini hanya ancaman karena pion juga terpaku menteri pada benteng. Jadi Pillsbury tetap masih fokus dengan idenya memakan pion di D5, balik menyerang kuda. Oke, setelah dimakan balik dengan pion, langsung diteruskan lagi dengan kuda ke D4. Sekarang pertahanan kuda. Lasker memilih mengabaikannya dan memilih rokade pendek karena dengan ini pion bisa menyerang gajah. Lihat, gajah mundur cukup beresiko karena ada serangan pion G5 double attack. Oleh karena itu gajah memilih memakan kuda, dan setelah gajah balik makan menyerang menteri dan menekan kuda, menteri pergi ke H5, balik menyerang pion 2 kali. Oke, di sini masih pertukaran kuda yang dimakan kembali dengan pion, lalu baru menjaga pion dengan gajah ke E6. Guys, Pillsbury bukan pemain yang suka bersabar. Pion ke F4 langsung dimainkan untuk ke F5 mengusir gajah. Nah, karena kedua Grandmaster ini udah terkenal dengan cara menyerang yang agresif dan brutal, Lasker juga nggak mau kalah dengan benteng Axel 8. Mari kita perhatikan bersama karena kebrutalan mulai dari sini guys. Dimulai dari pion F5 dimainkan menyerang gajah. Di sini Lasker udah nggak peduli dengan serangan itu dan justru menukar kuda dengan bentengnya kawan-kawan. Secara natural, jika pion makan benteng, menteri makan pion dan menteri ke F3 bisa jadi opsi. Namun jika Lasker memakan menteri dan pion balik makan, saya rasa permainan akan langsung menuju ending. Dan Pillsbury tahu jika dia tidak akan siap menghadapinya dengan kondisi seperti ini. Jadi untuk memaksimalkan menteri yang ada di H5 ini, Pillsbury memilih bertarung dengan memakan gajah. Jika dilihat secara normal, nggak ada yang salah dengan gerakan ini kan? Karena dia juga menyerang pion F7 dan benteng juga masih terancam. Namun siapa yang nyangka jika Lasker memainkan bentengnya ke A3, masih mengorbankan benteng guys. Dan apakah pengorbanan ini bukan blunder? Coba kita analisis. Jika pion berani memakan benteng, artinya menteri akan ke B6 untuk skak. Jika raja lari ke file C,
akan disambung dengan benteng C8 skak. Makanya rajanya bisa ke A1, lalu jelas gajah makan pion di D4 skak. Gerakan paksa benteng makan gajah, setelah dimakan balik skak dan raja ke B1, mungkin Lasker akan melanjutkan memakan pion di E6. Yes, memang putih masih unggul satu gajah, tapi pion di file A bertumpuk, sedangkan hitam punya pion E6 dan D5 yang sangat-sangat bebas. Belum lagi jika kita perhatikan lebih dalam, benteng ini akan memakan gajah, karena jika benteng makan tentu menteri D3 skak benteng. Jadi misal gajah ke E2 lah, menteri akan ke E4 skak terlebih dahulu, setelah raja ke A1, baru benteng ke F2. Tipikal serangan seperti ini akan sangat sulit diantisipasi oleh hitam. Jadi oleh karena itu, kita bisa simpulkan jika pengorbanan benteng tadi tidak boleh dimakan. Dan oke, kita kembali ke permainan. Baiklah, di sini pion memakan pion skak terlebih dahulu. Dan setelah benteng balik makan, ternyata Pillsbury juga berani memakan benteng di posisi ini. Yes, ini gak jauh beda dari tadi kan kawan. Menteri ke B6 skak. Yang beda adalah gajah langsung menutup skak. Di sini sangat jelas ya, Pillsbury bukan pemain yang sembarangan. Karena pengorbanan gajah ini ditujukan agar menteri teralihkan untuk menyerang pion di D4. Jadi setelah menteri tetap makan gajah skak dan raja ke A1, sekarang gajah nggak bisa lagi makan pion. Ya untuk itu benteng ke C7 terlebih dahulu. Dengan ide yang cukup jelas adalah benteng ke C2 dan skak mat. Jadi di sini benteng juga naik ke C2 dan jangan berpikir gajah bisa memakan pion di D4 skak. Karena jika benteng makan dan benteng ke C2, menteri makan D5 adalah skak ster guys. Jadi oleh karena itu benteng naik ke C4 terlebih dahulu, menekan pion 2 kali. Setelah penumpukan benteng H di D1, sebentar, jika kita melihat posisi ini, mungkin saya akan berpikir menteri C6 bisa jadi opsi. Ya simpelnya benteng bisa melakukan skak, jika benteng makan, menteri makan adalah skak benteng. Ya, namun Lasker memilih memajukan benteng satu peta ke C3. Ini saya nggak tahu pasti, tapi yang jelas dia mengancam pion. Balasan dari Pillsbury adalah menteri ke F5. Yes, sekarang menteri bisa lebih fleksibel karena dia bisa melakukan skak dan juga mengcover petak B1. Jadi setelah menteri ke C4 dengan ide ke C1 skak, akhirnya di sini Pillsbury memainkan raja ke B2. Ini cukup jelas jika dia nervous memilih gerakan ini, karena dengan simple Lasker langsung memakan pion di C6 dengan benteng. Lagi-lagi mengorbankan benteng guys. Tapi biar nggak penasaran, mari kita analisis lagi. Jika raja memakan benteng, udah jelas menteri ke C3 skak, paksa raja ke A4, disambung dengan pion ke B5 skak. Paksa lagi raja memakan pion, menteri C4 skak, masih paksa raja ke A5, dan itu akan berakhir dengan gajah ke D8 skak mat. Iya, jadi intinya seorang grandmaster yang udah kalah kualitas, dia mengorbankan benteng secara gratis itu nggak mungkin kawan-kawan. Pasti ada maksud tersendiri ya. Dan oke, kita kembali ke permainan. Di sini Pillsbury memilih menteri ke E6 skak terlebih dahulu. Setelah raja naik ke H7, sayangnya semakin terlihat jika Pillsbury sedang dalam masalah waktu. Karena di sini dia memakan benteng dengan raja kawan-kawan. Ya, jika saya pribadi udah anggap jika dia udah pasrah dan udah kehabisan ide untuk melangkah. Karena jelas lanjutannya seperti tadi. Menteri C3 skak, paksa raja ke A4, pion B5 skak, paksa raja memakan pion, dan setelah menteri ke C4 skak, di sini juga Pillsbury langsung menyerah. Ya, memang ini udah jelas, jadi mari kita langsung lanjutkan saja. Ya, karena hanya gerakan paksa raja ke A5, gajah D8 skak, menteri harus menutup skak, dan jelas ini bisa skakmat tragis dengan pion. Sangat brutal kawan-kawan.
jadi menyerah di waktu yang tepat ya, daripada dipermalukan oleh pion seperti ini. Ya, tapi apapun itu, tahukah kalian, di turnamen ini Pillsbury masih cukup muda jika dibandingkan para pesaingnya. Dan di akhir dia sukses finish di peringkat 3 di bawah Wilhelm Steinitz, di mana bisa dibilang semua kandidatnya adalah monster ya. Ya, tapi oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Semoga video dan partainya bisa menghibur dan bermanfaat. Dan ada salah kata, saya mohon maaf. Salam just lovers, terima kasih.